Dia adalah kenal Sambo ini sebenarnya sejak tahun 2014 di waktu Sambo sebagai Kapolres di Brebes. Dia anggota lantas dan sopirin Sambo selama Kapolres. Mungkin pada saat itu dia lihat si RR nih baik kepada keluarganya, pada anaknya, sehingga pada saat 2021 dia undang RR untuk menjadi ajudan, tapi khusus mengurus anaknya untuk sekolah di Magelang. Jadi itulah kira-kira, kemudian kalau ada hal-hal yang diceritain, ada pelecehan segala macam, pernah ada fakta pada saat di kejadian di Magelang, Ibu PC ini pernah menyuruh RR, saudara Ricky Rizal dengan saudara Richard mengurus anaknya sekolah. Ada yang diminta lah, diantar. Datang kembali udah agak sore, dilihat di rumah bawah kosong. Kemudian naik ke atas, di situ kelihatan si Kuat, kelihatan tegang. Ada apa? Kata si RR, Ricky Rizal. Ada si Richard juga. Ada kejadian apa? Om, dia manggil Om Kuat. Enggak, tadi ini ada sesuatu kejadian, itu ibu pingsan atau apalah gitu kan. Ya kenapa? Kemudian saya katanya si Joshua pengen lagi mau masuk lagi. Karena dia bilang dia pernah melihat si Joshua ini ngendap-ngendap katanya. Naik ke atas. Terus turun lagi waktu dipanggil. Menimbulkan kecurigaan. Tapi kalau memang ada pelecehan, kenapa nggak dibuka gitu? Nggak, termasuk juga akhirnya RR masuk ke kamar Putri. Dia lagi istirahat, ditanya, "Bu, ada apa Bu?" Ditanya ke istrinya Sambo. Dia tidak menceritakan sesuatu, tapi malah bertanya, "Mana Joshua?" Akhirnya si Ricky berpikir tadi si Kuat kelihatan tegang, dan ada satu yang saya lupa. Dia terakhir yang kedua dia mengambil pisau. Mengambil pisau menjaga si Joshua jangan naik lagi. Pernah mau naik lagi, mau ketemu ibu lagi, dihalangi sama Kuat. Dia kan tinggal berumah dengan si Susi itu. Kemudian dia sampaikan, akhirnya RR merasa dia yang paling senior dari umur dan dia polisi. Kalau Richard kan masih baru, Joshua mungkin sejak 2014, tapi dia polisi lebih lama, tapi kan bagian lantas. Ada perasaan insting dia, Kuat kan orang sipil, Pak pisau. Kemudian ini Joshua kan bagaimanapun atau polisi, BRIMOB. Ada bayangannya jangan-jangan sampai mereka berantem. Akhirnya sakit hati takutnya si Joshua. Akhirnya diamankanlah senjata milik Joshua, dimasukin ke kamar Sambo, anaknya Sambo. Kemudian ya udah, mereka tanya lagi ke waktu disuruh panggil Joshua, dipanggil Joshua oleh Ricky. Joshua, ada kejadian apa? Marah juga sih. Itu Om Kuat tuh kenapa tuh, kok ngapain kok marah-marah sama saya? Ya udah, kamu dipanggil ibu. Ayolah kita. Pertama nggak mau. Kemudian dibujuk lagi, ya udah coba. Nah, sampai di kamar Bu Sambo dibuka, "Bu, ini ada Joshua." Ya udah silakan masuk. Joshua dengan ibunya kayak begini menyender di, terus Joshua duduk. Kemudian si Ricky di luar menunggu. Dia nggak enak, dia khawatir jadi apa gitu kan. Nggak berapa, sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu dipanggil Joshua, si RR ya keluar dengan Joshua. Pada saat jalan ditanya lagi Joshua di jalan di tangga, "Ada apa lagi Joshua, gimana sih apa?" "Udah Bang, nggak ada apa-apa Bang." Jadi kalau menyangkut pelecehan termasuk RR tidak pernah mendengar apapun selama di Magelang. Kemudian kembali besoknya diajaklah oleh pihak Ibu Sambo ini, saya kurang enak badan. Harusnya Ricky ini dengan Kuat tinggal di sana untuk menjaga anaknya. Tapi karena ibu nih bilang dia kurang sehat, ayo kita ke Jakarta, temanin ibu. Berangkatlah 2 mobil, padahal cukup 1 mobil. Kemudian berangkatlah. Dalam perjalanan selama 6 jam sampai Jakarta mungkin sekitar jam 4 lebih.
4:30 ya, sampai 4:30 di Saguling. Kemudian itulah dalam satu kesempatan Sambo memanggil si RR. Pakai HT, naiklah si RR ke atas. Kamu ditanya, kamu tahu ada kejadian apa di Magelang? Enggak tahu saya, Pak. Kamu tahu nggak bahwa ibu dilecehkan? Ya kayak menangis. Ya kan bingung si RR. Dia kan nggak tahu saya, Pak. Kalau begitu nanti kalau saya panggil si Joshua, saya bertanya kalau dia melawan, kamu berani nggak nembak? Nggak berani saya, Pak. Terus akhirnya coba kamu panggil Richard. Dia pergilah turun, tapi dia pun dalam batinnya goncang. Ini apa benar mau? Dia tidak melihat kejadian apa-apa di sana. Kemudian sekarang ada informasi itu. Kemudian saya disuruh kemudian manggil Richard. Dalam kegoncangan itu dia ketemu Richard, kan banyak, ada Joshua, ada yang lain-lain di bawah. Nggak mungkin dia menyampaikan, saya tadi disuruh mau nembak, kemudian sekarang kamu dipanggil. Kan nggak mungkin. Seorang pangkat rendah, kemudian itu jenderalnya yang khawatirnya apa? Kalau Richard nanti bisa aja merasakan sesuatu nggak mau naik, nanti siapa yang bermasalah? Yang bermasalah kan pasti si Ricky lagi. Kenapa itu tadi? Nah, jadi dia masih membatin aja. Dia tetap, dan ada info juga yang kita baca dari BAP. Richard pun mengetahui pada saat dia ngomong itu kepada Richard, ucat si RR ini. Kemudian dia naik, Richard ya nggak tahu apa pembicaraannya karena dia sampaikan nggak tahu, pokoknya panggil aja. Ya nggak berapa lama ya, mungkin nggak berapa, sekitar 20 menit atau apa. Kemudian tahu-tahu si ibu PC-nya siap-siap mau naik mobil karena si Ricky ini memang membawa mobil, satu mobil dari sana, dari Magelang. Dia mau kemana, Bu? Ya kita isolasi karena habis siap dari luar kota, katanya mereka melakukan PCR ya, atau antigen, bawa ke sana gitu. Ya itu anggapan dia bawa mobil, naiklah semua. Ada Ibu PC, ada Joshua, ada Susi tinggal di Saguling. Ya udah pergi ke sana, nggak pernah malah, dia duduk di bawah mobil sama Joshua juga. Si Kuat udah masuk juga ke dalam, nggak berapa lama, hitungan menit sampai di sana, dipanggil, Kuat memanggil Ricky. Om, manggil om juga nih, panggil kamu dipanggil sama Joshua ke dalam. Ya sampai di dalam, kalau Joshua kalau tidak salah dia pakai sendal. Biasanya kalau masuk rumah dinas itu dibuka sendal. Kemudian si Ricky mungkin karena bawa mobil pakai sepatu. Agak lama masuknya. Pada saat dia udah masuk tuh udah kejadian siap tembak gitu. Kira-kira itulah anunya. Sehingga pada saat dia itulah tambah bengong lagi si Ricky kan. Kelihatan pas nembak itu dia mengetahui. Tapi yang nembak siapa? Yang nembak kan si Richard disuruh. Pas dia mengetahui itu, dia pasti tambah ini. Ada HT masuk. Yang HT masuk itu dari ajudan yang di luar mendengar senjata kan. Dia berbalik arah ke pintu. Harapannya tentu ada ajudan lain yang datang. Dia kena guncang juga. Mungkin dia mental nggak kuat ya. Dia tentu ada jeda gitu, sehingga akhirnya dia tidak melihat Sambo menembak apa tidak. Yang kedua cuma pada saat dia berbalik, karena si suara itu dia lihat keluar, lambat masuknya karena romernya ternyata dia kira senjata itu dari luar, makanya berbalik keluar. Sehingga dia masuk, masuk lagi, si Ricky melihat lagi, yang dia lihat oleh si Ricky, Sambo menembak kayak rekayasa itu. Tembak tangga, tembak itu. Itulah fakta yang dia alami oleh saudara RR. Apa kesimpulan Pak Herman Umar? Kalau kesimpulan saya, ya sepantasnya Ricky ini tidak pantas sebagai seorang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana. Sepantasnya dia adalah seorang saksi yang mengetahui. Tapi ya karena mungkin bagaimanapun ada yang terbunuh, polisi, ya dia ikut aja sekarang gitu. Tinggal kita melihat bagaimana. Kan yang jelas
Dia udah menolak kan. Kemudian cuma kalau kita lihat kesalahannya sekarang salah apa? Dia diperintah, dia siapa yang merintahkan masih pimpinan. Dia kembali Magelang pasti ngurus anaknya. Apa nggak mungkin dia? Kemudian terakhir manggil Joshua, kan bukan dia yang manggil, Kuat. Terus sama-sama dipanggil. Di mana letak ininya? Tapi ya udah, ini bagaimanapun temannya ada yang terbunuh, dia dijadikan tersangka, ya kita hadapin. Kira-kira gitulah, RR pasrah gitu. Itu Bang Karni. Ya ini seperti novel yang ditulis 10 orang penulis ini. Boleh saya tambahin Bang Karni? Boleh silakan. Sedikit aja. Jadi saya sebenarnya sangat berterima kasih ya kepada Ricky. Pada saat itu, pada saat rekonstruksi sebenarnya saya ketemu Eliezer dan ketemu Bang Roni. Saya doain lah. Nah pada saat itu sebenarnya saya juga berusaha ingin menemui Ricky. Tapi keburu diusir. Dari tatapan mata Ricky saya lihat memang anak ini sebenarnya punya mindset yang penurut lah gitu ya. Nah namun dalam hal ini saya sebenarnya mau berterima kasih kenapa? Karena salah satu yang keterangan saksi pada saat di Magelang yang menyatakan bahwa ada pertemuan selama 15 menit di dalam ruangan ya yang menggugurkan dalil kekerasan seksual karena tidak ada korban kekerasan seksual yang mau bertemu dengan pelakunya. Itu salah satu keterangan Ricky. Nah, saya ingat pada saat itu Ricky kan datang tanggal 5. Nah, tanggal 5 itu kan mereka juga pergi ke Jogja ke mall ya. Dan pada saat itu tidak tahu ada kekerasan seksual. Lalu di tanggal 6 juga atau tanggal 7 pagi ada perayaan ulang tahun perkawinan. Dan pada saat sampai di situ juga Ricky juga mengatakan tidak ada kekerasan seksual. Nah tapi yang menarik Bang Herman, bahwa pada saat tanggal 8 Juli itu kan Ferdy Sambo memerintahkan Ricky untuk menembak Joshua tapi Ricky tidak mau karena tidak kuat mental dan tidak enak gitu ya. Nah kalau saya cocokkan ya Bang Herman ya, tadi mengenai dengan yang disampaikan oleh Abang Karni Ilyas mengenai kebohongan, ada satu keterangan dari Ricky yang sampai saat ini masih saya tanda tanya besar nih Bang Herman. Mengenai Ricky tidak melihat Ferdy Sambo menembak. Padahal Richard Eliezer dengan jelas mengatakan bahwa ada Ricky di situ. Ricky pasti melihat. Nah, hal yang sama ya Bang Herman mengenai kesetiakawanan, kepatuhan dan ketidakenakan itu juga digunakan oleh Ricky dengan mengatakan tidak melihat karena memang mungkin dia tidak kuat mental mengkhianati atasannya dengan mengatakan kesaksian yang benar. Oleh karena itu Bang Herman, saya berharap ya nantinya pada saat pemeriksaan terdakwa, pada saat Ricky diperiksa, katakanlah yang sebenarnya. Kalau nanti Ricky mengatakan yang sebenar-benarnya, saya janji Bang, saya akan wakilin Abang dan Ricky untuk mengatakan kepada keluarga, ayo kita ringanin anak ini. Demikian, terima kasih.